Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Syaifullah dengan NIM 211D 10440. Saya sebagai moderator dari kelompok ini dan anggota saya Noveli Dwi Arvindasari dengan NIM 211D 10089 dan Sulhadin Iskandar dengan NIM 211D 10156. Saya akan mempresentasikan tentang materi pembiayaan pendidikan. Secara umum, pembiayaan pendidikan adalah seluruh kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya yang memiliki rentang bersifat mikro, satuan pendidikan, hingga yang makro, nasional, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas, hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya lembaga pendidikan, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenai pembiayaan pendidikan. Selanjutnya, landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang 23 tahun 2003 pasal 11 ayat 2. Pemerintah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara. Undang-Undang 23 tahun 2003 lagi dalam pasal 12 ayat 1, peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi atau orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan. Pasal Undang-Undang 23 tahun 2023 pasal 34 bab 8, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Yang keempat, Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 13, pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidikan bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir itu Permendikbud Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 tentang program Indonesia Pintar. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tasya. Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Indonesia. Dalam sebuah jurnal yang ditulis Armida Vol 2601 2011 mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi penghasilan. 1. Flat Grant Model. Flat Grant Model menggunakan sistem distribusi dana. Semua distrik atau kabupaten kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya, tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. 2. Equalization Model. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang income-nya lebih tinggi. Karena itu, sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya. Artinya, setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Daerah miskin akan menerima 5/mil ditambah 7/mil dana dasar daerah. Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Masih dalam buku yang sama menurut Nanang Fatta tahun 2006-23, anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Analisis mengenai biaya produksi pendidikan pada suatu sistem industri jasa menurut blog 1992 dan Idochi dan Anwar 2004, kita menghadapi suatu kelemahan yang merembes pada fungsi produksi pendidikan, bahwa hubungan antara input sekolah di satu pihak dan output sekolah di lain pihak secara konvensional diukur melalui scores achievement. Dasarnya menggunakan model teori input proses output, di mana sekolah dipandang sebagai. Dari berbagai pendapat tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiaya pendidikan sekolah dipengaruhi oleh 1. Kenaikan harga, 2. Perubahan relatif dalam gaji guru, 3. Perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi anak di sekolah negeri, 4.
meningkatnya standar pendidikan. 5. Meningkatkan usia anak yang meninggalkan sekolah. 6. Meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Jenis-jenis biaya pendidikan. 1. Biaya langsung. Biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah siswa atau keluarga siswa. 2. Biaya tidak langsung berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah. Biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak, atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Private cost merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan keluarga atau segala biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh keluarga, anak, untuk keberhasilan belajar anaknya. Social cost merupakan biaya yang dikeluarkan masyarakat baik perorangan maupun organisasi untuk membiayai segala keperluan belajar. 5. Biaya yang harus tidak dalam bentuk seperti itu, melainkan bentuk jasa, tenaga, dan waktu. Biaya semacam ini dapat diuangkan atau dinilai dan disetarakan kepada nilai uang. Sistem pembiayaan pendidikan Indonesia. Menurut Levin 1987, pembiayaan sekolah adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Menurut J. Wiseman, 1987 terdapat 3 aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintah perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan. Yang kedua, kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumber daya manusia atau human capital. Yang ketiga, pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan. Sistem pembiayaan pendidikan Indonesia. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. 1. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 2. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 3. Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi A. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. B. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. C. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, 2. Jumlah siswa, 3. Tingkat gaji guru, karena bidang pendidikan dianggap sebagai highly labor intensive, 4. Rasio siswa dibandingkan jumlah guru, 5. Kualifikasi guru, 6. Tingkat pertumbuhan populasi penduduk, khususnya di negara berkembang. 7. Perubahan dari pendapatan. Analisis penyelenggaraan pembiayaan pendidikan. Analisis keefektifan biaya suatu pekerjaan disebut efektif kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Biaya pendidikan digunakan secara efektif berarti biaya itu diarahkan hanya untuk mencapai tujuan pendidikan, yang ternyata sesudah selesai pekerjaan mendidik itu tujuannya yang direncanakan semula-mula benar-benar tercapai. Kemudian analisis keuntungan biaya. Analisis ini menghubungkan antara besar biaya yang dikeluarkan dengan besar pendapatan setelah menjalani pendidikan atau latihan. Selanjutnya yaitu analisis kemanfaatan biaya adalah analisis yang berusaha membandingkan biaya yang digunakan oleh suatu alternatif dengan estimasi manfaatnya atau nilai outcome-nya. Yang terakhir yaitu analisis kefisibilitas biaya. Analisis ini tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti analisis sebelumnya.
Analisis ini hanya melihat apakah biaya yang dipakai oleh alternatif itu cukup atau tidak. Bila dihubungkan dengan dana yang tersedia, biaya alternatif melebihi dana dan sumber-sumber pendidikan lainnya, maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan atau alternatif tersebut tidak visible. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kontribusi dari pemateri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.